Setelah kita melakukan pembelian saham, saya akan menceritakan mengapa saya memilih Mustika Ratu Tbk sebagai saham saya untuk berinvestasi. Karena kinerja PT Mustika Ratu Tbk tahun lalu hingga kuartal 3 tahun 2019 dari sisi laba cukup positif. Meski penjualan turun, tapi laba perseroan justru melesat. Adapun sampai kuartal ketiga 2019, MRAT mengalami penurunan penjualan hampir 7% menjadi 222,37 miliar. Meski demikian, laba Mustika Ratu malah melesat 192% menjadi 2,3 miliar. Penjualan masih berjalan cukup baik hingga Maret 2020. Di tengah pandemi COVID-19, MRAT juga mengambil peluang dengan meluncurkan produk antiseptik. Dengan kata lain, MRAT ini memiliki banyak sekali pemikiran-pemikiran yang maju, sehingga menciptakan produk-produk yang baru. Saya yakin prospek ke depan lebih baik dan stabil karena dapat dilihat dari pertumbuhan penjualan sebesar 11% pada tahun lalu. MRAT ini berupaya memperluas pasar ekspor, mengembangkan produk baru, dan membenahi jalur distribusi. Selanjutnya saya akan memperkenalkan saham Mustika Ratu Tbk. Jadi kita harus mencari dulu di kotak pencarian, kita klik kodenya itu MRAT, lalu kita go, muncullah seperti ini. MRAT Mustika Ratu Tbk itu profil perusahaannya itu adalah namanya Mustika Ratu Tbk, kodenya itu MRAT, bidang usaha utamanya industri kosmetik, sektornya itu barang konsumen primer. Ada pula info perdagangan yang bisa kita lihat di sini bahwa briefnya itu 218, harga pembukaan atau opennya itu 218, harga tertingginya atau high-nya itu 222, harga terendah atau low 212, lot itu atau banyak 3.271, value atau nilainya itu 70,4 miliar, average atau rata-ratanya itu 215. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis pergerakan saham. Ada dua, yaitu yang pertama analisis fundamental dan yang kedua itu analisis teknikal. Jadi kita bahas yang pertama, analisis fundamental. Kita terlebih dahulu klik list saham. Akan muncul seperti ini. Lalu kita cari saham yang akan kita lihat. Itu adalah Mustika Ratu Tbk dengan kode MRAT. Kita go. Selanjutnya kita klik saja company profile. Jadi di sini terlihat company profile ini. Di sini kita bisa melihat informasi umum mengenai Geraha Mustika Ratu ini. Ada nama perusahaan, alamat, nomor telepon, serta email. Ada juga di sini terlihat presiden komisarisnya, Insinyur Joko Ramiadi MSc, komisaris Haryo Tejo Baskoro MBA, komisaris independen Profesor Dr. F.G. Winarno, dan juga Dr. Andus Darul Jatun Sanusi MBA. Dan juga di sini terlihat presiden, direktur IPO-nya,
Lalu insert history, tujuannya agar kita mengenal lebih dekat saham yang kita pilih. Kenali dulu usaha atau sahamnya, lalu kita berinvestasi. Selanjutnya kita klik fundamental. Jadi di sini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, last price, share out, market cap. Bahwa dalam kinerja perusahaan ada data historical perusahaan. Ini terlihat di 9M 2020. Ini mengartikan bahwa perusahaan tersebut saat ini baru menerbitkan laporan keuangannya sampai kuartal ketiga atau kinerja 9 bulan pertama di tahun 2020. Begitu juga dengan di tahun 2019, 9M 2019 mengartikan bahwa perusahaan tersebut saat ini baru menerbitkan laporan keuangannya sampai kuartal ketiga atau kinerja 9 bulan pertama di tahun 2019. Begitu seterusnya. Mengenai 9 Mei 2020 sampai 9M 2020 sampai 9M 2014. Ada juga di sini ANLZ atau juga annualized 2020, artinya perhitungan pembulatan dalam setahun di tahun 2020. Dengan memakai data laporan keuangan terakhir yang sudah ada dengan asumsi periode selanjutnya kinerja perusahaan tetap. Itulah tadi annualized di tahun 2020. Hal ini dilakukan untuk membandingkan secara kompetitif laporan keuangan keuangan perusahaan dengan yang lainnya. Saya akan melanjutkan mengenai analisis fundamental. Jadi yang pertama itu kita bahas last price. Last price ini adalah data saham terakhir perdagangan per 31 Desember di tahun 2020. Kita lihat saja pada tahun 2019 dan di tahun 2020 mengenai last price ini atau harga terakhir. Jadi apabila jadi terlihat di sini di tahun 2019 itu last price-nya itu harganya 197 dan di tahun 2020 harganya 216. Hal ini menunjukkan bahwa harga saham dari tahun ke tahun akan terus bertambah. Lalu yang kedua, kita bahas share out. Share out ini adalah jumlah total saham yang ada di perusahaan. Hal ini menunjukkan seberapa banyak saham tersebut. Di sini terlihat bahwa share out di tahun 2020 itu 428,0 M. Dan begitu juga dari tahun 2014. Sama semuanya 428,0 M. Lalu yang ketiga itu market cap. Market cap ini atau market capitalization atau disebut juga kapitalisasi pasar perusahaan ini bisa dihitung dari perkalian antara last price dan share out. Dapat diartikan dengan harga total suatu perusahaan jika dihitung berdasarkan harga sahamnya. Lalu di sini ada batasan market cap. Itu jika kurang dari 5 triliun itu dikatakan market cap saham-saham
terplener. Lalu yang kedua, berkisar dari 5 sampai 50 juta triliun. Berkisar dari 5 sampai 50 triliun itu adalah saham-saham second liner. Lalu yang ketiga, apabila di atas 50 triliun saham price itu dikatakan saham price liner. Jadi di sini market cap-nya itu senilai 92,4 B. Artinya saham Mustika Ratu Tbk ini itu market cap saham terplener. Selanjutnya kita akan membahas analisis teknikal. Jadi kita terlebih dahulu masuk dalam fitur saham. Kita klik saja list saham. Muncullah tampilan seperti ini. Lalu kita lihat saja analisis teknikal ini, kita lihat dari daily charting. Di sini nampak jelas bahwa pada Maret 31, 2021 harga pembukaannya itu di 218 dan harga tertingginya itu di harga 234 dan harga terendahnya itu di harga 216 dan harga penutupan atau close-nya itu di harga 218 dan volumenya itu 672.300. Jadi sebenarnya analisis pergerakan saham itu kan tadi ada dua, yaitu analisis teknikal dan fundamental. Analisis fundamental itu tadi lebih menentukan tentang saham yang bisa dibeli. Lalu analisis teknikal itu analisis untuk memprediksi kapan kita bisa membeli saham. Jadi kombinasi analisa fundamental dan teknikal akan membantu kita menentukan saham apa yang dibeli dan kapan membelinya. Analisis teknikal mempelajari pergerakan harga saham dan melihat momen di setiap pergerakan harga untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun dalam kondisi keuangan atau fundamental perusahaan tidak terlalu bagus, tapi harga masih bergerak dengan aktif, teknikalis dapat memanfaatkan pergerakan harga untuk menghasilkan keuntungan. Kita lihat pergerakan saham dari MRAT ini, bahwa memang pergerakan sahamnya itu meningkat. Dan dari tahun ini, misal kita contohkan dari Oktober bulan 5 atau Mei, tanggal 5 Oktober 2020 terlihat harga tertingginya itu di 130 dan di 5 Januari 2021 terlihat di sini harga tertingginya 169 dan di tahun 30 dan di tanggal 31 Maret 2021 harga tertingginya itu di harga 223. Dengan demikian berarti dari tahun ke tahun selalu ada pergerakan naik dari saham ini, dari saham MRAT ini. Jadi apabila harga saham naik ke atas,
maka bisa dikatakan harga saham tersebut juga naik, tetapi dalam jangka yang pendek. Dan pergerakan dari harga saham MRAT ini naik ke atas dan menunjukkan bahwa memang harga saham pada MRAT naik